Malam Pencabut Nyawa adalah sebuah film horor yang disutradarai oleh Siddhartha Tata, seorang sutradara yang dikenal sebagai sutradara film horor sekaligus action. Ini bukan film biasa, melainkan sebuah kombinasi filmografi yang unik yang ternyata benar-benar diperlihatkan kombinasinya pada film Malam Pencabut Nyawa ini. Sejak awal, penonton sudah merasa kalau film Malam Pencabut Nyawa ini adalah film yang berbeda dengan film-film horor Indonesia lainnya. Jujur saja, belakangan ini hampir semua penonton memang jengah dengan film horor yang mengaku-ngaku berbeda, padahal isinya sama saja. Tapi tidak untuk film ini. Film Malam Pencabut Nyawa memang berbeda karena beberapa alasan. Yang pertama adalah soal kendaraan berceritanya yang digunakan pada film ini, di mana film ini tidak menggunakan formula horor Indonesia yang pada umumnya hanya mengandalkan jump scare semata. Sudah umum sekali kalau film-film Indonesia horornya hanya mengaget-ngagetkan saja, hantunya muncul, orang berlari, dan begitu-begitu saja. Bisa dibilang, Malam Pencabut Nyawa punya 3 elemen cerita: menakutkan, misterius, dan mitologi. Sebagai film horor, film ini secara visual sudah menggambarkan kesan menakutkan, bahkan dari trailer dan poster yang dibagikan sebelumnya. Orang sudah tertarik ketika melihatnya pertama kali. Elemen misterius juga digunakan dengan sangat apik, di mana packaging yang didesain sedemikian rupa sehingga penonton diberikan petunjuk demi petunjuk yang terbuka, satu persatu dengan tempo yang mengasihkan. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, semua terasa natural dan rasional. Tapi buat penonton horor serius, yang mengejutkan adalah penggunaan mitologi dan manuver karakter yang ada di dalam ceritanya, yang juga jadi alasan kedua kenapa para kritikus film menganggap film ini adalah film horor yang berbeda dan segar. Kenapa dibilang berbeda? Karena film ini sama sekali tidak menggunakan hantu populer seperti pocong, kuntilanak, dan genderuwo yang sudah terlalu sering digunakan di genre-genre film horor Indonesia. Film ini menggunakan mitologi jenglot yang dibangun secara segar, menarik, dan mudah dimengerti penontonnya. Tidak terlalu berbelit-belit dan cukup jelas ketujuan siapa musuhnya. Satu pendekatan yang terbilang jarang dilakukan oleh para pembuat film horor Indonesia, di mana tim produksi membuat semua elemen ceritanya dari nol, mulai dari desain karakter, konteks ritual, hingga world building secara luas, dibungkus jadi satu. Bukan ketakutan yang jadi daya tarik utama film ini, tapi misteri yang terkuak di balik cerita dan karakter-karakter yang berperan. Penonton jadi penasaran untuk mencari tahu apa dan siapa, bagaimana dan kemana plot cerita akan bergulir, dan semua itu dibungkus dengan sangat apik, rapi, dan mudah dipahami. Dengan kata lain, penonton tidak akan merasa kebingungan karena cerita tidak merendahkan pemikiran penonton. Semua berkembang dengan natural dan bercabang, kompleks tapi sederhana, terasa berat padahal ringan. Akhirnya, semua pasti setuju kalau film horor ini memiliki pola cerita yang ramah dan asyik untuk siapapun yang menontonnya. Alasan terakhir yang membuat penonton dan kritikus suka film ini adalah manuver yang digunakan oleh sang sutradara. Dengan sangat membanggakan sekali, orang-orang akan mengikuti karya-karyanya. Style, gaya yang khas yang dimiliki sutradara ini terlihat dengan sangat jelas. Terasa sekali sang sutradara benar-benar bebas berekspresi, baik secara teknis maupun cerita. Ada banyak shot-shot ciamik. Ada beberapa sekuen eksperimental yang jarang digunakan di film horor Indonesia. Hal-hal visual yang membuat penonton dan kritikus film pun benar-benar kagum dengan praktikal efek, apalagi penggunaan CGI yang super keren, di mana hal itu berkaitan dengan karakter Sukma yang diperankan oleh Ratu Felisa. Sekuen actionnya pun tidak kaleng-kaleng, benar-benar berkualitas. Sutradara ini termasuk cerdas, di mana keputusan dalam memilih
membuat, membangun, dan memposisikan karakter dalam ceritanya. Dari awal hingga akhir film, tidak ada karakter yang terasa percuma dan tidak ada guna. Sepanjang ceritanya, semua punya porsi dan posisinya, tidak ada benang putus, dan semua saling berkaitan antara satu sama lain. Akhirnya, Indonesia patut berbangga bahwa ada film horor yang menggunakan pendekatan cross formula sebagai cerita untuk berseberangan, yaitu antara mistis dengan trop superhero origin. Film ini adalah film yang segar dan berbeda dengan film horor lainnya. Bahasa sinema yang digunakan dalam film horor ini, tapi feeling yang didapat oleh penonton tidak hanya ketakutan. Ada satu rasa familiar, satu emosi yang selalu kita rasakan di film-film non-horor, tapi mata melihat visualnya tetap menyeramkan. Satu konflik batin yang menyenangkan untuk penonton, di mana akan membuat semuanya ikut merasakan satu pengalaman sinematik yang segar. Inilah film horor Indonesia yang solid dan segar. Bahkan jika diperhatikan, ada beberapa detail yang terasa mengganjal untuk orang-orang yang doyan menganalisis film. Tapi secara keseluruhan, siapapun penontonnya akan menikmati rasa baru yang diberikan oleh Malam Pencabut Nyawa di genre film horor Indonesia.